dia 5 tahunan dan itu bisa salah satu pemicu kebakaran hutan juga itu Pak. Ini akibat yang ditimbulkan ketika terjadi kebakaran hutan Pak. Jadi walaupun asap kebakaran di Desa Majuria, tapi asapnya seperti disampaikan Pak Supianto tadi sampai ke Malaysia, sampai ke negara tetangga, dan yang akan diintervensi itu pasti dari pemerintah Indonesia. Nah ini ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan Pak, ini adalah ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan dengan skala yang cukup luas, yang akan sibuk pun tidak hanya dari TNI Polri, dari Satgas, tapi dari masyarakat yang berada di sekitar pun akan disibukkan dengan penanganan kebakaran hutan itu sendiri Pak. Karena walaupun adanya Satgas Pak, Satgas itu jatuhnya untuk mengkoordinir apabila terjadi kebakaran hutan, dan untuk tingkat pemadaman sendiri pasti akan kita minta dibantu oleh masyarakat yang ada di sekitar masyarakat atau di sekitar lokasi kebakaran itu sendiri. Nah, jadi kebakaran hutan itu sendiri itu apa Pak Ibu? Kalau yang ada yang tahu Pak definisi kebakaran hutan itu Pak? Dari sini pencegahan karhutla itu Pak, ada yang tahu belum? Jadi definisi pencegahan karhutla itu sesuai dengan Permendikbud tahun 32 tahun 2016, itu pencegahan kebakaran hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan Pak. Jadi kita meminimalisir terjadinya kebakaran hutan baik yang ada di hutan, di ladang ataupun di sekitar pemukiman kita Pak. Prinsip pencegahan. Jadi kalau kita prinsip pencegahan itu kita ada segitiga api Pak. Di situ segitiga api itu sendiri terdiri dari oksigen, dari bahan bakar sama unsur hara Pak. Prinsip pencegahan yang pertama adalah operasional teknis, unsur-unsur segitiga, unsur yang paling mudah dikelola, yang kedua kelembagaan, yang ketiga pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Unsur bahan bakar sendiri terdiri dari pola penanaman. Itu pola penanaman yang dimaksud di sini adalah sekat bakar yang dibikin untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya api yang merembet ke lokasi lain. Silvicultur, yang kedua adalah silvicultur, itu adalah pemilihan tanaman untuk meminimalisir terjadinya juga, dan yang ketiga adalah memodifikasi bahan bakar. Dan pencegahan teknis sendiri bisa dilakukan dengan deteksi dini, bisa dilakukan dengan patroli, dengan adanya menara kebakaran dan info hotspot seperti yang disampaikan tadi. Sekarang hotspot sendiri sudah bisa di-download di aplikasi aplikasi store, dan itu bisa diakses oleh siapa saja Pak sekarang. Nah, sekarang walaupun posisi kita dimanapun, kita bisa melihat hotspot di lokasi-lokasi lain. Unsur panas dan oksigen bisa dilakukan dengan hujan buatan, dengan modifikasi cuaca. Nah, pencegahan secara non teknis bisa dilakukan dengan kelembagaan dan sosialisasi tentang peraturan hukum yang berlaku. Di sini adalah penjabaran peraturan perundang-undangan yang ada, adanya tata ruang yang definitif, tata batas kawasan yang jelas, hak pemilikan yang jelas, dan penegakan hukum. Nah, ini seperti yang disampaikan Pak Lugu dan Pak Supianto tadi, tidak menakut-nakuti Pak, tapi memang dari kebakaran hutan sendiri memang sudah ada ancaman pidana bagi yang melakukannya Pak, bagi pelaku. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, dan menyebutkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 10 miliar. Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan, ancaman hukuman tertinggi bagi pembakar adalah pidana penjara 10 tahun dan denda 5
5 miliar. Ancaman pidana bagi pelaku pembakar lahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 65 huruf H adalah pidana 3 sampai 10 tahun penjara dengan denda minimal 3 miliar sampai 10 miliar. Pasal 187 KUHP, unsur-unsur yang dipersyaratkan membakar, meledakan atau menjadikan letusan atau mengakibatkan kebanjiran. Yang pertama, mendatangkan bahaya umum, bahaya maut atau mengakibatkan adanya kematian dengan sengaja dengan ancaman hukuman bagi maksimumnya 12 tahun, bahaya maut bagi orang maksimum 13 tahun dan 20 tahun dengan panjang maksimum seumur hidup. Dan apabila di sini Pak, apabila pelaku ditangkap, tidak hanya pelaku yang merasakan kerugian Pak, keluarganya juga akan merasakan kerugian. Nah, ini pencegahan dapat dilakukan dengan salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Yang pertama dilakukan dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Contohnya yang dilakukan dengan cara penyuluhan yang dilakukan pada kelompok tani dengan melakukan pembuatan depot, media massa, pertunjukan atau pameran, kampanye. Peringatan bahaya kebakaran dapat dilakukan dan dengan cara membuat rambu-rambu dan papan peringatan. Nah, upaya pencegahan kebakaran aplikatif salah satunya dengan dilakukan dengan cara patroli, yaitu patroli pencegahan kebakaran lahan dan hutan yang biasanya kita lakukan, dan biasanya kita melibatkan dari unsur TNI Polri, dan kita selain itu kita juga ada ini Pak, MPA ya Pak, di Karangagung Hilir ini ada 3 MPA di Desa Majuria, Karangsari, sama Tabalajaya. Ya, kita juga melibatkan MPA juga untuk kita patroli. Jadi karena kita personilnya juga terbatas, makanya kita pasti melibatkan dari unsur MPA dan masyarakat itu sendiri untuk membantu patroli. Identifikasi daerah rawan kebakaran. Identifikasi daerah rawan kebakaran itulah kegiatan yang dilakukan untuk mencari atau menemukan, mengumpulkan dan mencatat informasi terkait dengan lokasi atau areal yang rawan terhadap kebakaran hutan. Lokasi atau area yang dikategorikan rawan terhadap kebakaran itu, yang pertama yaitu ketersediaan bahan bakar itu tadi yang disebutkan, contoh dari seresah, dari bekas panen yang ada di ladang. Yang kedua, mobilitas atau aktivitas masyarakat. Yang ketiga adalah adanya desa atau kampung atau pemukiman gitu. Ini sarana dan alat untuk kegiatan deteksi dini. Yang pertama adalah menara api yang dilengkapi dengan peta kawasan, kompas, teropong, alat komunikasi dan alat tulis. Kendaraan yang digunakan untuk patroli, pengamatan yang dilakukan dari patroli udara, dan sekarang karena sudah di Satgas tadi, mungkin patroli itu sendiri sudah rutin dilakukan Pak. Jadi memang untuk titik pusatnya, maksudnya untuk itu dilakukan di bandara Pak, dan pengamatan dari satelit yang itu jadi bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan sendiri, salah satu upaya yang dilakukan adalah salah satunya adalah pembuatan bum atau tempat penampungan air Pak. Jadi tujuan dibuatnya bum ini adalah untuk dipergunakan di musim kemarau apabila terjadi kebakaran hutan Pak. Ini contoh bum yang ada. Tujuan bom sendiri adalah yang pertama menyediakan air untuk pemadaman api di musim kemarau. Yang kedua, meningkatkan produktivitas regu pemadam dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ketiga, mencegah atau mengurangi luapan air di musim hujan dan menekan risiko banjir. Yang keempat, memperbesar peresapan air ke dalam tanah.
Nah ini syarat lokasi embun. Pada tanah dipilihlah lokasi embun itu pada tanah berpasir yang mudah meresap air. Yang kedua adalah fungsinya sebagai penampung air dapat terpenuhi adalah tanah liat dan berlembung. Untuk selain embun sendiri kita biasanya kita juga kalau untuk di tempat lain seperti di Berbak sendiri Pak, dan di Berbak sendiri pun selain embun juga di sana juga pernah ada bantuan dari BRG Pak. Jadi memang untuk desa-desa di sekitar kawasan sendiri itu dibantu dengan salah satunya ada pembuatan sumur bor. Jadi desa-desa yang dirasa riskan terhadap kejadian kebakaran sendiri, kemarin ada dibantu untuk beberapa desa yang mendapatkan sumur bor. Jadi itu salah satu untuk meminimalisir ini Pak. Karena adalah pembuatan sekat bakar. Sekat bakar itu adalah sekat alami yang dibuat untuk menghalangi untuk menjalannya api. Sekat bakar hijau atau dalur hijau terbuat dari sekat dari tumbuhan itu sendiri. Sekat bakar kuning atau jalur kuning, sekat yang dibersihkan dari tumbuhan dan sersan. Pembuatan sekat kanal, lokasi daerah ini biasanya di perusahaan-perusahaan Pak kalau sekat kanal itu sendiri, karena kalau di perusahaan sendiri kan memang untuk satu blok ke blok lainnya dia dibatasi dengan kanal. Jadi kadang-kalanya untuk kanal-kanal yang ada itu memang kadang dibendung dan kadang untuk dialirkan, salah satunya untuk mengantisipasi kebakaran hutan. Nah, penyuluhan pedul api, metode penyuluhan dipilih yang efektif dan efisien. Salah satunya dengan ajang sana. Ajang sana ini adalah kita datang sosialisasi, kita datang dari satu rumah ke rumah salah satunya, dan bisa mengumpulkan salah satunya dan mengumpulkan masyarakat di satu tempat, di satu titik, salah satunya untuk mensosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Jadi harapan dari ajang sana sendiri yaitu timbulnya kesadaran dari masyarakat untuk meminimalisir penggunaan api walaupun itu dalam skala kecil dan skala besar Pak. Ini adalah contoh rambu-rambu sistem peringkat bahaya atau status bahaya. Ini biasanya ada di daerah-daerah yang dirasa rawan terjadinya kebakaran hutan, dan ada juga di di daerah perusahaan. Pasti akan, kalau Bapak masuk ke perusahaan pasti akan menemukan contoh rambu ini Pak. Jadi di sini dijelaskan juga ada status kebakaran. Jadi memang situasi di sekitar itu dengan intensitas kategori dari rendah dengan warna biru, sedang itu warna hijau, tinggi itu warna kuning, dan sangat berbahaya atau ekstrim itu warna merah. Nah ini contoh-contoh rambu yang biasanya kita jumpai Pak. Mungkin misalnya di situ ada yang pertama adalah rawan kebakaran, yang selanjutnya itu dilarang membuat api unggun, yang ketiga itu adalah tidak berkenan membuat api, dan dilarang membuang puntung rokok di kawasan hutan gambut. Nah ini contoh juga contoh rambu pencegahan kebakaran. Ini juga Pak, ini contoh rambu-rambu yang biasanya ada untuk mengantisipasi pencegahan kebakaran Pak. Nah ini untuk jenis papan peringatan. Mana sampai jam 12 Pak, malah bagus kan? Karena itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan Pak. Mungkin saya juga mengulas lagi bahwa memang kebakaran hutan itu sendiri Pak, memang apakah jadi bencana nasional selain adanya tanah longsor, adanya pencairan es dan segala macam. Memang kalau untuk kebakaran hutan sendiri menjadi atensi buat kita sendiri, karena memang itu sudah menjadi prioritas, dan di situ memang undang-undang juga sudah jelas dari Presiden RI dengan
Panglima dengan jajaran tertinggi Panglima TNI dengan Kapolri, di bawahnya juga banyak terlibat dari BPBD, Basarnas, dari Kemenlhk, dan harapan kita Pak dengan adanya sosialisasi tadi, bapak-bapak yang ada di sini, contohnya untuk bapak-bapak, karena kebanyakan di sini kan ada masyarakat yang menggarap lahan Pak. Jadi harapan kita Pak dengan adanya sosialisasi ini Bapak bisa lebih bijak menggunakan api, maksudnya jangan sampai menggunakan api itu jadi gawe kalau juga Palembang itu jadi merugikan bukan hanya Bapak sendiri, merugikan bukan dari desa sampai ke tingkat nasional Pak. Mungkin itu saja Pak bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya saya kembali ke Bapak acara. Baik, demikian materi yang telah disampaikan oleh Bapak Mika. Kemudiannya kami berikan terima kasih. Dan acara selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab kepada masyarakat atau yang hadir di sini. Apabila ada pertanyaan mengenai apa yang telah disampaikan tadi, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin